Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Indonesia adalah negeri dengan keberagaman yang sangat luar biasa sekali. Banyak suku bangsa, kebudayaan, adat istiadat yang melatar belakangi terdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang tidak dapat dipungkiri, ada sebuah fakta yang sangat getir yang dialami oleh bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia dewasa ini, yaitu adanya proses diskriminasi dan marginalisasi atas berbagai agama atau kepercayaan lokal yang berlangsung cukup intens dan masif di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja ini sebuah ironi. Bagaimana tidak, agama-agama asing atau agama impor, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu bisa leluasa berkembang biak di tanah air dan didukung secara intensif oleh negara dan masyarakat. Sementara agama-agama pribumi, keyakinan-keyakinan lokal malah terpinggirkan dan bahkan cenderung dimatikan. Mengapa agama-agama besar yang berkembang di Indonesia ini justru agama-agama impor dari luar Indonesia? Kenapa kepercayaan lokal atau agama lokal yang sudah ada sejak zaman dulu malah tersisih dan cenderung dimatikan? Mari kita bahas. Sebelum masuknya agama-agama impor ke Nusantara, di Indonesia atau di Nusantara ini masyarakatnya sudah memeluk berbagai macam kepercayaan, berbagai macam agama. Misalnya seperti Sunda Wiwitan, Kejawen, Marapu yang berada di Sumba, Ugamo Malim yang ada di Batak, dan Kahariang yang berasal dari Kalimantan. Dan perlu juga diketahui bahwasannya kepercayaan atau agama asli Nusantara ini tidak berpaham animisme dan dinamisme, melainkan sebagian besar paham atau kepercayaan yang asli lokal dari Nusantara ini berpaham monoteisme, yang dimana sebetulnya animisme dan dinamisme ini bagi masyarakat Nusantara lalu itu adalah merupakan sebuah ekspresi dari pengamalan keyakinan monoteisme tersebut, yang dimana biasanya kita melihat masyarakat Nusantara dulu itu banyak yang seolah-olah menyembah batu, seolah-olah menyembah kayu, pohon, dan lain sebagainya. Tetapi maksud dari masyarakat terdahulu itu bukan penyembahan mereka terhadap kayu atau batu, tetapi itu bentuk ekspresi orang-orang dahulu itu untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya pada abad keempat itu masuklah melalui jalur perdagangan dari India suatu agama impor, yaitu Hindu dan Buddha. Dilanjut lagi pada abad ke-13 melalui jalur perdagangan Arab dan Persia, bahkan Gujarat, masuklah agama impor lagi, yaitu agama Islam. Lanjut lagi pada abad ke-16 yang dibawa oleh kolonialisme Portugis dan Belanda, yaitu agama Kristen dan Katolik. Terus disusul oleh kedatangan para imigran dari Tionghoa yang membawa agama mereka, yaitu Konghucu. Jadi agama-agama besar dapat disimpulkan agama-agama besar yang dimana saat ini yang diakui oleh pemerintah
Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah sebenarnya agama yang dari luar. Namun ada suatu pertanyaan yang sangat ironis sekali. Kenapa justru agama-agama impor ini yang bisa berkembang pesat di Nusantara ini? Ada beberapa faktor penyebab kenapa agama-agama impor ini lebih diminati atau bahkan lebih dominan menyebar di negara kesatuan Republik Indonesia saat ini daripada kepercayaan-kepercayaan lokal yang berasal dari masyarakat lokal Indonesia itu sendiri. Faktor yang pertama adalah pengaruh kekuasaan dan politik, yang dimana kita ketahui bahwasannya adanya kerajaan besar zaman dahulu seperti Sriwijaya, dinasti Salendra, bahkan Majapahit, yang dimana dengan adanya kerajaan-kerajaan besar tersebut bisa menyebarkan sebuah agama impor dengan melalui jalur politik. Di sisi lain, kalau agama Hindu Buddha itu lewatnya kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, dinasti Salendra dan lain sebagainya. Di Islam sendiri juga berkembang pesat itu dikarenakan didukung dengan adanya Kesultanan Demak, Mataram Islam, dan bahkan sampai sekarang Indonesia bisa didominasi atau mayoritas umat beragamanya itu, mayoritas masyarakatnya itu beragama Islam, ya karena pengaruh kekuasaan dan jalur politik ini. Di sisi lain juga dari agama Kristen itu bisa berkembang di daerah yang mereka kuasai atau dikuasai oleh kolonial seperti Portugis, Belanda yang berada di Maluku misalkan atau Nusa Tenggara Timur. Dari sini faktor politik, kekuasaan itu sangat berpengaruh sekali dalam penyebaran agama-agama impor ini di Nusantara. Sehingga dengan kekuatan kekuasaan, kekuatan politik yang ada pada waktu itu, agama-agama impor itu bisa dengan sangat mudah sekali diterima oleh masyarakat yang berada di Nusantara saat ini. Faktor yang kedua yaitu melalui jalur perdagangan atau globalisasi. Nusantara pada zaman dulu itu adalah sebuah pusat perdagangan internasional, sehingga interaksi-interaksi dengan pedagang asing membawa pengaruh budaya, agama, yang dimana budaya agama tersebut yang baru. Sehingga dari interaksi-interaksi dengan pedagang-pedagang dari luar negeri ini menimbulkan sebuah agama baru, keyakinan baru yang bisa diterima oleh masyarakat kita, yaitu masyarakat Nusantara. Misalkan pedagang Muslim dari Arab atau Gujarat juga berhasil membentuk sebuah komunitas Islam yang kuat di pesisir dan lain sebagainya. Dari jalur perdagangan dan globalisasi ini tentunya sangat berpengaruh sekali, membuat masyarakat kita dengan mudah menerima agama-agama impor dan lebih cenderung melupakan agama-agama lokalnya sendiri atau kepercayaan-kepercayaan lokal itu sendiri. Faktor yang ketiga adalah penyebaran yang efektif dan adaptif yang dilakukan oleh agama-agama impor ini. Misalkan saya ambil contoh di dalam Islam itu menggunakan pendekatan dakwah melalui, pada zaman dulu itu ada Wali Songo misalkan, dan pedagang-pedagang yang dari Gujarat, yang dimana dakwahnya Islam itu menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Jadi Islam pada waktu itu bisa mengakulturasikan antara budaya dan agama, sehingga Islam pada waktu itu juga sangat mudah sekali diterima oleh masyarakat Nusantara. Selain itu, Kristen misalkan juga disebabkan melalui pendidikan
misi sosial yang menarik dari para kolonialisme itu, Belanda, Portugis, dan lain sebagainya, sehingga dari penyebaran yang efektif dan adaptif ini agama Kristen pun juga bisa menyebar di Nusantara. Hindu Buddha pun juga menyatu dengan budaya-budaya lokal yang dimana sehingga pada sampai detik ini masih bertahan dalam bentuk adat maupun tradisi. Bahkan kita kalau melihat agama Hindu Buddha itu seolah-olah kita melihat dari budaya atau adat yang ada di Indonesia itu sendiri. Faktor yang keempat adalah peran kolonialisme dan modernisasi. Pemerintah Belanda atau pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu menekan kepercayaan lokal dan mempromosikan agama baru yang mereka bawa, lebih terorganisir, sehingga ada istilah misionaris penyebaran agama. Bahkan pasca kemerdekaan pun kebijakan pemerintah yang hanya mengakui 6 agama resmi, sehingga kepercayaan lokal dari sini itu sangat sulit berkembang sekali. Karena apa ya? Ya karena peran modernisasi itu tadi, pendekatannya lebih adaptif agama-agama impor tersebut. Lebih lebih efektif, sehingga masyarakat Nusantara yang dimana masyarakat Nusantara itu sudah mempunyai agama-agama lokal, yang sudah mempunyai kepercayaan lokal, sehingga dengan begitu mudahnya meninggalkan kepercayaan lokal atau agama-agama lokal dan beralih dengan agama-agama impor yang dibawa oleh orang-orang di luar negara Indonesia itu sendiri. Jadi karena beberapa faktor yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, percayaan asli Nusantara itu semakin tersisih, dan agama-agama luar yang notabene itu bukan dari kepercayaan asli Nusantara itu semakin luas dan semakin lebih dominan. Proses peminggiran kepercayaan lokal itu bukan hanya terjadi melalui proses religius dan kultural yang berada di masyarakat bawah saja sebetulnya, tetapi proses tersebut juga melalui proses politik struktural dan tingkat pemerintah bahkan negara. Dengan kata lain, marginalisasi ini terhadap kepercayaan terhadap agama lokal ini terjadi dari berbagai mata penjuru angin, baik level state maupun society, baik dari level pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri, yang menggunakan melalui proses bottom up maupun top down. Apa yang dimaksud dengan bottom up? Yaitu di sini adalah bottom up yang dimaksud di sini adalah setelah elemen-elemen masyarakat melalui aneka aksi peminggiran dan diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan lokal, masyarakat ini kemudian mencoba mempengaruhi para penjabat kebijakan publik untuk melegalkan marginalisasi dan diskriminasi itu dalam bentuk sebuah aturan-aturan pelarangan atau diskriminasi lain terhadap para penganut agama dan kepercayaan lokal yang ada di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan top down adalah elemen-elemen dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun institusi pembuat kebijakan-kebijakan itu sendiri, mengeluarkan sejumlah aturan atau tetek bengek yang bermuara pada pembatasan-pembatasan, pelarangan, atau bahkan pemusnahan terhadap agama pribumi dan kepercayaan lokal tersebut. Bisa jadi
berbagai macam aturan diskriminatif itu dibuat karena pemerintah maupun para pembuat kebijakan ini, pembuat kebijakan publik ini yang dimana itu seperti parlemen misalkan, menuruti masukan-masukan sebagian kelompok masyarakat, atau bisa juga itu adalah inisiatif mereka sendiri. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya dari peristiwa top down tadi, kita bisa melihat bahwasanya kepercayaan lokal itu baru di Indonesia khususnya, itu baru diakui bagian dari budaya saja oleh sebagian besar masyarakat kita, bukan sebagai agama resmi. Sehingga kita ketika melihat adanya orang yang berpaham dengan kejawen misalkan, berpaham atau berkeyakinan dengan Sunda Wiwitan, nah itu sebagian besar masyarakat kita itu melihat hanya bagian dari budaya, padahal itu adalah bagian dari keyakinan masyarakat lokal yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga bisa melihat dari pemerintah misalkan, di dalam undang-undang administrasi misalkan, administrasi kependudukan, di tahun 2017 itu pemerintah baru memperbolehkan penganut kepercayaan ini mencantumkan identitas mereka di KTP. Walaupun itu hanya cuma ditulis kepercayaan begitu saja, bukan menyebutkan agama seperti agama Islam, Kristen dan lainnya, yang dimana keenam agama itu disahkan atau diakui oleh pemerintah yang ada. Itu secara tidak langsung membuktikan bahwasanya bukti diskriminasi tadi. Sehingga dari situ kita dapat menyimpulkan bahwasanya agama yang dianut oleh orang-orang terdahulu, agama yang notabene itu, kepercayaan yang notabene itu original dari Nusantara, itu sangat sulit berkembang sampai detik ini. Dari kedua bentuk proses peminggiran yang saya sebutkan tadi, itu sebetulnya sudah ada sejak dulu, terutama di era pemerintahan Orde Baru. Dan peminggiran-peminggiran itu terjadi, bisa kita rasakan terjadi hingga sampai detik ini. Bahkan sampai detik ini pun cenderung menguat dan semakin gencar pasca rontoknya rezim Orde Baru. Seiring dengan tumbuh dan menyebarnya atau merajalelanya berbagai macam kelompok agama yang konservatif, yang puritan, yang militan, khususnya di kalangan Islam dan Kristen, dua agama misionaris ini, dua agama yang mempunyai semangat dakwah ini, yang paling gigih berdakwah ini, dan aktif menyesatkan praktek-praktek ritual keagamaan penganut agama atau kepercayaan lokal Nusantara. Jadi meskipun agama impor ini lebih dominan di Indonesia saat ini, tapi bukan berarti kepercayaan harus kita akui, bukan berarti kepercayaan asli yang bersumber dari Nusantara ini benar-benar hilang. Masih ada sebagian besar, bagian kecil masyarakat kita itu berupaya untuk melestarikan warisan leluhur ini. Jadi dapat kita simpulkan singkatnya, yaitu sebuah agresif, baik itu dari atas yaitu pemerintah maupun dari bawah yaitu masyarakat, telah menyebabkan semakin mengempisnya populasi agama dan kepercayaan lokal yang berada di Indonesia ini. Oleh karena itu,
pemerintah dan masyarakat yang peduli dengan kemajemukan dan warisan leluhur Nusantara ini perlu melindungi, menjaga, merawat, atau bahkan yang masih mempunyai kepercayaan-kepercayaan tersebut harus melestarikan dan bahkan harus memperjuangkan eksistensi mereka. Apalagi pemerintah, wajib hukumnya fardu ain menurut saya melakukan perlindungan terhadap hak-hak mereka, baik itu hak agama, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, kultural, dan lain sebagainya. Karena pengikut agama atau kepercayaan-kepercayaan lokal yang berada di Nusantara ini juga sebagai warga negara yang taat pajak sebagaimana warga yang lainnya. Pemerintah lebih lanjut perlu menggaransi dan membuat peraturan hukum yang menjamin eksistensi mereka-mereka ini sebagai warga negara tanpa terkecuali. Pemerintah juga harus menerapkan prinsip pluralisme yang menjamin keadilan, keamanan, kenyamanan terhadap semua warga dan kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Bukan hanya negara pemerintah saja, masyarakat pun hendak turut memperhatikan nasib dari orang yang menganut kepercayaan-kepercayaan lama ini, memberi empati, memberi proteksi, memberi hak-hak individu, dan bahkan harus turut memperjuangkan eksistensi agama dan kepercayaan lokal Nusantara melalui berbagai macam cara. Bukan malah turut untuk menggebuki mereka, apalagi para pengikut agama-agama impor ini hendaknya bersikap lebih bijak terhadap para penganut agama dan kepercayaan lokal. Ibaratnya seperti ini, seorang tamu ya sudah sewajarnya menghormati tuan rumah. Jangan lantaran populasi mereka sangat kecil atau peran mereka yang tidak dominan, lantas disia-siakan, dikucilkan seenaknya. Sekecil apapun mereka ini, tetapi harus dihargai hak-haknya untuk hidup, untuk berkumpul, untuk tumbuh di bumi, di rumah Indonesia ini. Memang harus dibutuhkan kesadaran yang sangat tinggi sekali, khususnya bagi umat beragama mayoritas atau yang merasa dirinya paling mayoritas untuk bisa merangkul dan bersikap tidak arogan dengan kelompok-kelompok minoritas agama kepercayaan lokal yang ada di Indonesia ini. Hanya dengan sikap saling menghargai, hanya dengan sikap saling menghormati dan saling bersikap toleran, maka perumpamaan Indonesia sebagai rumah bersama baru bisa terwujud di dunia nyata, bukan hanya slogan belaka. Pada akhirnya, agama memang adalah sebuah dari perjalanan sejarah manusia. Agama-agama besar yang datang ke Indonesia, misalkan bukan hanya sampai saat ini bukan hanya sekedar impor, tetapi agama-agama tersebut juga bagian dari peradaban yang terus berkembang. Kita mengakui itu. Tetapi di sisi lain, kita juga tidak boleh melupakan akar spiritual kita sendiri. Oke, Sobat Ilah, bagaimana menurut kalian semua? Apakah agama-agama impor ini memang lebih relevan atau kepercayaan lokal yang seharusnya lebih dihargai? Tulis pendapat kalian semua dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.